Hai semua, selamat datang kembali di channel Meatbox. Hai semua, gimana kabarnya? Semoga sehat dan enjoy selalu. Ya udah 1 minggu ya gua nggak upload karena kemarin gua sakit, demam gua tinggi banget pak, asli itu meriangnya ugal-ugalan. Istilah kata, anjay, kayak Habib yang kadang-kadang itu gua ya. Dah masukin. Ente kadang-kadang ente. Gue dikirain kena tipes, tapi untungnya enggak. Dan alhamdulillah sekarang gue udah agak enakan. Dan ya, mari kita lanjutin lagi pembahasan sejarah-sejarah kita. Oh ya, dikarenakan gue belum fit banget, jadinya di video ini gue bakal ngebahas yang ringan-ringan dulu ya. Karena kalau ngebahas yang berat-berat, kayaknya gue belum sanggup pak. Otak gue masih rada konslet ini. Nah kali ini kita bakal ngebahas jenis-jenis hukuman mati yang bisa dibilang mengerikan sekaligus absurd yang pernah diterapin sama orang-orang zaman dulu. Gimana? Asik kan? Ringan sekaligus bikin merinding. Nah nggak kayak sekarang yang hukuman mati itu lebih dimanusiawikan. Kalau zaman dulu hukuman-hukuman mati ini sangat-sangat mengerikan pak. Eksekusinya asli pakai metode psikopat semua. Makanya kalau orang zaman dulu dijatuhi hukuman mati, biasanya mereka bakal ngelakuin apa aja untuk bisa dapet pengampunan. Bahkan bisa sampai menghinakan diri sendiri, saking takutnya dia sama hukuman itu. Dan di video ini gue udah ngerangkum 5 hukuman mati, yang hukuman mati ini menjadi hukuman yang terburuk yang pernah ada dalam sejarah manusia. So pastikan kalian udah nyiapin cemilan. Enggak ding, kayaknya cemilan gak usah di video ini, soalnya lu pada pasti mual dengerin gue. Siapin kopi sama headset aja dah, biar lu pada makin enjoy lagi dengerin ceritanya. Kalau udah, langsung aja kita gas ke pembahasannya. Enjoy. Oke, gua mulai dari nomor 5 dulu ya, yaitu dreads. Nah, sesuai namanya, hukuman mati ini make tikus untuk mengeksekusi si pidana. Lah, kok bisa bang tikus dipakai buat mengeksekusi orang? Jangan salah. Tikus itu bisa dipakai buat bunuh orang loh, karena rahang sama giginya itu termasuk yang terkuat dan tertajam di kalangan hewan pengerat. Nah, metodenya, kita langsung ke metodenya aja ya. Hukuman mati ini dimulai dari ngebuat sebuah luka di perut si pidana. Terus di lukanya itu bakal ditaruh beberapa tikus. Dan tikus-tikusnya itu bakal dibekep atau ditutup sama sebuah ember besi atau logam. Terus embernya bakal dipanasin sampai ke suhu tertentu, sampai si tikus-tikusnya ini ngerasa terancam. Ya otomatis tikus yang terperangkap di dalam ember yang panas tadi bakal nyari jalan keluar dong buat mempertahankan diri. Dan satu-satunya jalan keluar ya apalagi kalau bukan dengan cara menggerogoti perut si pidana sampai isi perutnya keluar semua. Dan yang paling mengerikan dari hukuman ini, gigitan dari tikus kan biasanya kecil-kecil ya. Jadi hewan-hewan ini bakal ngebunuh si pidana dengan rasa sakit yang gila-gilaan. Ya bisa dibayangin sendiri lah gimana ngerinya nih hukuman. Asli gua merinding kalau ngebayanginnya sendiri. Menurut National Geographic, hukuman ini akan ngebuat si pidana menderita kurang lebih selama 10 menit sampai akhirnya benar-benar tewas. Ini asli pasti kesiksa banget ya. Nah, hukuman ini awalnya diterapin sama orang-orang Romawi di abad 16 sampai 17 untuk menghukum para pendosa dan orang-orang yang menentang kaisar. Wah, pantes kerjaan orang Romawi ternyata. Nah, di masa itu hukuman ini populer banget dan terus diterapkan dari generasi ke generasi. Dan emang terbukti, efek yang ditimbulkan hukuman ini juga nggak main-main pak. Tingkat kriminalitas di Romawi langsung merosot drastis gara-gara nih hukuman. Nah, karena terbukti ampuh, di abad pertengahan, beberapa bangsa Eropa dan Asia kemudian ikutan juga nih nerapin hukuman dreads. Dan mereka gunain metode ini nggak cuma sebagai hukuman mati doang, tapi juga untuk menginterogasi tawanan perang. Diketahui orang yang paling sering melakukan metode ini adalah Diederik Sonoy, yaitu seorang petinggi militer dari dinasti Duchy of Cleves, yaitu salah satu dinasti terbesar Kekaisaran Romawi Suci. Oke, santai, jangan mual dulu ya, ini baru 1, masih ada sisa 4 lagi. Selanjutnya ada lingci atau bahasa Indonya mati pelan-pelan dengan 1000 luka. Dari namanya aja udah nggak enak ya, mati dengan 1000 luka. Nah hukuman ini asalnya dari Tiongkok, yang konon dari dulu udah diterapkan di berbagai dinasti. Tapi hukuman ini baru booming banget tuh di abad pertengahan. Dan sesuai namanya, metode hukuman ini adalah dengan cara menyayat seluruh bagian tubuh si pidana sampai tewas. Nah caranya, awalnya si pidana bakal diikat di sebuah tiang. Terus ntar ada algojo nih yang nyayat bagian kaki dan terus naik sampai ke leher. Nah di satu bagian itu, misalnya kaki,
Si Algojo bakal nyayat bagian itu berkali-kali Pak. Dan sekiranya udah cukup, baru deh pindah ke bagian tubuh selanjutnya. Dan gitu terus sampai si pidananya tewas. Dan yang mesti kita tahu, di sini Algojonya juga harus hati-hati nyayat bagian tubuh si pidana. Biar si pidananya itu tetap sadar dan tetap ngerasain sakit sampai ke sayatan terakhir. Dan yang lebih mengerikannya lagi, hukuman ini dilakukan di depan umum Pak. Jadi, si pidana bakal disiksa sambil ditonton ratusan sampai ribuan orang. Waduh, ini gila sih. Kok bisa ya ada hukuman kayak gini? Menurut catatan Tiongkok kuno, hukuman ini diterapkan pada sekitaran abad kedua sebelum Masehi, tepatnya pada saat Kaisar Qin Ershi berkuasa. Nah, tahu siapa nih Kaisar? Yap, nama lainnya adalah Ying Huai, anak kedua dari Qin Shi Huang. Yang udah nonton video Qin Shi Huang pasti tahulah nih orang siapa. Dan biasanya hukuman ini ditimpakan ke orang-orang yang benar-benar udah ngelakuin kesalahan yang fatal. Contoh kayak anak yang ngebunuh orang tuanya sendiri, pemerkosa, pengkhianat negara, koruptor, dan lain-lain. Wah, boleh nih diterapin di sini, soalnya koruptor lumayan banyak di kita. Dan konon hukuman ini terus bertahan dalam waktu yang cukup lama. Menurut Turandot Chinese Legal Culture, info terakhir mengenai hukuman ini diketahui terjadi pada tahun 1905 saat kerajaan terakhir bangsa Mongol yaitu kerajaan Bokkanate mengeksekusi seorang prajurit kerajaan bernama Fu Chuli yang terbukti berkhianat pada negara karena udah ngebunuh Pangeran Aohan, pangeran utama mereka saat itu. Selanjutnya ada Drake. Nggak kalah sama yang dua tadi, Drake ini brutalnya juga nggak karu-karuan Pak. Nah, Drake sendiri sebenarnya adalah nama sebuah alat penyiksaan yang diciptain bangsa Eropa pada abad 17 sampai abad pertengahan. Nah, bentuk alat ini tuh kayak gini nih, kayak matras, terus ada tali pengikatnya plus katrolnya juga. Dan metode hukuman ini sebenarnya simple sih. Si pidana bakal diikat di atas matras dengan posisi telentang dan dalam keadaan telanjang bulat. Habis itu ya udah, anggota badannya bakal diikat terus ditarik sampai copot semua. Udah gitu doang bang. Oh, tidak sesimpel itu kawan. Yang buat hukuman ini mengerikan, selama organ tubuhnya ditarik, si pidana bakal disiksa dan diinterogasi abis-abisan. Kayak kukunya dicabuti, terus mohon maaf ini ya, buat yang laki-laki, anunya itu, Excaliburnya itu bakal dipotong. Terus badannya ditetesi lelehan lilin panas, pokoknya ditortur abis-abisan. Aduh, ngilu lagi kan gua. Dan yang mesti kita tahu, jenis dari alat ini tuh di setiap daerah beda-beda. Ada yang cuma papan datar biasa, ada juga yang dimodif. Tapi modifnya itu nggak kayak mobil atau motor ya Pak, yang ditambahin bumper atau ganti shock. Bukan yang kayak gitu. Tapi ini modifnya lebih kayak nambahin sesuatu yang bisa menambah siksaan ke si pidananya. Kayak di daerah Prancis, di matrasnya itu ditambahin duri-duri besi, biar pas diikat di atas matrasnya itu, si pidananya langsung nyep, langsung ngerasa sakit. Nah, kisah yang paling bersejarah mengenai Drake ini terjadi pada seorang prajurit pengawal raja bernama Damiens Robert pada tanggal 28 Maret 1757. Damiens dijatuhi hukuman ini karena dia kegep pas waktu melakukan percobaan pembunuhan ke Raja Prancis, yaitu Raja Louis XV. Dan yang ngerinya lagi, Damiens bukanlah orang pertama yang kena hukuman ini, melainkan dia adalah orang yang terakhir yang menerima hukuman ini. Karena di sepanjang abad pertengahan, Eropa itu kan dark banget ya. Sampai-sampai abad pertengahan itu dianggap zaman paling gelapnya bangsa Eropa. Mulai dari wabah Black Death, kriminalitas yang tinggi, sampai ke kasus witch trial atau perburuan penyihir. Nah, faktor-faktor inilah yang ngebuat jumlah korban Drake nggak nanggung-nanggung Pak selama berabad-abad. Tapi seiring berjalannya waktu dan kondisi keadaan Eropa mulai membaik, hukuman ini pun pelan-pelan mulai ditinggalkan. Dan akhirnya menjadi salah satu fenomena paling kelam yang pernah ada dalam catatan sejarah Eropa. Next ada flying atau bisa juga dibilang skinning atau dikuliti hidup-hidup. Iya, sesuai namanya, hukuman mati ini mengerikan, simple, dan jelas. Cuma itu doang, dikuliti hidup-hidup. Tapi itu dari namanya doang yang simple. Aslinya hukuman inilah yang prosesnya paling rumit, paling menyakitkan, dan yang paling ngebuat si pidana menderita. Karena menurut catatannya, proses hukuman ini bisa makan waktu berjam-jam. Dan bagian paling horornya, abis dikuliti, korbannya itu masih bisa hidup sampai kurang lebih selama 12 hari. Bayangin, hidup selama 12 hari tanpa kulit. Iya, ampun dah gua bahas ginian. Karena hukuman ini emang didesain untuk ngasih rasa sakit sebanyak mungkin ke si pidana.
Nah, hukuman ini pernah diterapkan di Suriah, tepatnya pada tahun 883 sampai 859 sebelum Masehi, pada saat masa dinasti Neo-Assyrian berkuasa, yaitu salah satu dinasti terbesar yang saat itu bersaing dengan dinasti Babilonia dan Mesir. Metodenya, sebelum dia eksekusi, si pidana bakal dijemur dulu selama beberapa hari, atau bisa aja direbus. Tujuannya biar kulit si pidana ini renggang dan mudah buat dikuliti. Karena dasarnya kulit manusia itu agak lebih susah dilepas. Maka dari itu biar mudah ya dijemur atau enggak direbus. Dan direbusnya ini enggak kayak direbusnya goemon ya, yang bener-bener di air yang mendidih. Yang ini lebih ke pas-pasan aja biar kulitnya itu renggang. Udah gitu di hari hanya baru deh dimulai itu flyingnya. Dan kayak yang gue bilang tadi, kalau ada pidana yang bisa nahan rasa sakit saat dikuliti, paling maksimal dia bakal bertahan sampai 12 hari. Tapi sebenarnya kejadian kayak gini tuh jarang banget. Karena biasanya nggak nyampe hitungan jam si pidana bakal langsung tewas karena shock atau pendarahan. Umumnya pengulitan dilakukan dari bagian kepala sampai ke ujung kaki. Dan kalau hukumannya udah beres, kulit si pidana nggak dibuang pak, tapi malah mereka manfaatin. Entah itu jadi koper buku atau jadi poster yang ditempel di pusat kota, sekaligus sebagai peringatan buat masyarakat. Kalau berani buat pelanggaran ya nasibnya bakal kayak gini. Biasanya orang-orang yang dapat hukuman gini ya sama kayak yang lain, yaitu kriminal-kriminal yang udah kelampau batas. Dan yang terakhir ada White Room atau siksaan ruangan putih. Beda sama 4 hukuman tadi yang langsung nyiksa fisik habis-habisan, White Room ini kebalikannya pak. Si pidana dijamin gak akan nerima kekerasan apapun, bahkan luka gores pun gak ada. Pokoknya tubuhnya dijamin aman, gak bakal diapa-apain. Bahkan si pidana cuma ditaruh di sebuah ruangan serba putih lengkap sama perabotan-perabotannya yang juga serba putih. Kayak kursi, tempat tidur, tempat buang air, bahkan makanannya juga warna putih. Lah kalau gitu yang mengerikan dari hukuman ini apa dong bang? Pernah dengar psychotic break? Nah itulah inti dari hukuman ini, penghancuran mental dan pikiran. Dan alasan ini juga kenapa White Room gua taruh di posisi pertama. Karena menurut gua White Room ini adalah bentuk hukuman paling gak manusiawi yang pernah diciptakan. Awalnya gua juga susah mencerna tujuan dari hukuman ini. Ruangan serba putih bisa dibuat hukuman gimana ceritanya coba? Bukannya ruangan putih itu nyaman ya, bisa bikin rileks. Tapi setelah gua selidiki, ternyata hukuman ini asli gak ada obat pak. Walaupun ada beberapa orang yang selamat dari hukuman ini, tapi selamatnya itu nggak bener-bener selamat. Ada banyak trauma yang nempel dan nggak bisa disembuhin. Jadi menurut beberapa sumber yang gua dapet, hukuman ini awalnya diterapkan di Iran, tepatnya di penjara Evin di daerah Tehran. Dan kebanyakan korban dari hukuman ini adalah jurnalis sama wartawan yang diduga melawan pemerintahan Iran lewat media. Dan awalnya juga hukuman ini dirahasiain banget. Sampai akhirnya di tahun 2004 kemarin sebuah organisasi kemanusiaan Amerika yaitu Amnesty International melaporkan ada seorang jurnalis Iran yang berhasil selamat dari hukuman ini bernama Amir Fakrafar yang saat itu dia ditahan selama 8 bulan di White Room. Menurut pengakuannya, hukuman ini benar-benar ngasih teror yang sangat mengerikan seumur hidupnya. Dia mengalami paranoid, depresi akut, demensia, bahkan dia sempat mengalami lost identity. Dia nggak inget orang-orang terdekatnya siapa, bahkan dirinya sendiri pun dia nggak inget. Dan sampai sekarang pun, kalau dia ngelihat warna putih, dia langsung keringet dingin pak, saking traumanya sama White Room. Menurut laporan dari organisasi Revolutionary Guard, sebuah organisasi kemanusiaan Islam di Iran, sekaligus organisasi yang pertama kali ngebongkar White Room ini, mereka bilang White Room memang didesain sangat khusus untuk memberikan efek psychotic breaks ke para pidananya. Tujuannya untuk menghilangkan informasi penting pemerintahan yang bocor ke para aktivis dan jurnalis di sana. Nah ini nggak nyangka banget kan, warna putih ternyata bisa sangat mematikan. Padahal kalau kita kaji lagi, warna putih itu kan identik sama kebersihan, kenyamanan, kedamaian. Tapi ternyata bisa juga disulap jadi alat hukuman. Gila. After months of this, you started to forget who you were. The voices in your head became real. You couldn't even remember what your parents looked like. Welcome to the world of white torture. So guys, itulah dia tadi 5 hukuman mati paling mengerikan yang pernah ada dalam sejarah manusia. Nah, menurut kalian yang mana nih yang paling gak manusiawi? Langsung komen di bawah.
Sebenarnya masih banyak lagi hukuman-hukuman mati yang kelewat sadis kayak gini. Kayak Brazen Bull, ini hukuman yang manusianya itu dimasukin ke patung sapi, terus dipanggang hidup-hidup. Terus ada lagi cokpir, ini disiksa pakai alat khusus yang alatnya ini ngancurin organ dalam manusia. Dan masih banyak lagi. Tapi karena kebijakan YouTube, jadinya gua kurang berani nambahin listnya. Tapi ibarat kata, kan kumat lagi kan? Kalau kalian suka dengan konten beginian, ntar gue lanjutin lagi deh ngebahas hukuman-hukuman sadis kayak gini. Dan pertanyaan gue cuma satu sih, orang-orang pas nyiptain hukuman ini mikirnya apa sih? Kok bisa sampai segila ini loh? Tapi ya udahlah, yang penting hukuman-hukuman yang kayak gini tuh udah nggak kayak expose dan kayaknya memang udah nggak ada. Jadinya aman gitu ya buat mental kita. So, sekian dulu video kali ini, semoga menghibur dan nambah wawasan juga buat kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, gue minta maaf. Dan kalau ada yang salah dari cerita ini, mohon dikoreksi. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan channel ini. Hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out.